This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Hai adik-adik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini Kak Dewi percaya kita semua sehat-sehat. Untuk itu kita mau beribadah kepada Tuhan, kita memuji Dia, kita mau berdoa bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Mari ambil sikap, ambil posisi yang baik untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat-sangat bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kami berdoa buat guru-guru kami yang melayani, kiranya Tuhan berkati dan nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap ibadah kami. Kami sudah berdoa, kami memuji Tuhan lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita semua mau sama-sama, kita mau semangat memuji Tuhan. Kalau masih ada yang ngantuk, masih ada yang malas-malas, kita mau sama-sama bersemangat memuji Tuhan. Kita naikkan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Tetap tinggal berdiri, kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Kita mau nyanyi pujian, ku mau jadi anak baik. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau duduk yang manis, kita mau lipat tangan, kita tutup mata, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau menyanyikan satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar.
berdoa, semuanya tunduk kepala, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sudah memuji-muji Engkau, biarlah pujian kami, sukacita kami boleh menyenangkan hati-Mu. Saatnya kami buka hati kami untuk firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu boleh tertanam dan berbuah di hati kami dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Barusan kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama Kak Dewi. Sekarang kita mau mendengarkan cerita. Adik-adik duduk yang baik, fokus kepada Tuhan, jangan main-main ya. Mari kita lihat video ini. Adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang Yunus. Pada suatu hari, Tuhan berkata kepada Yunus, "Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Tetapi Yunus tidak taat kepada Tuhan. Ia membeli tiket kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Yunus seharusnya ke Niniwe, bukan melarikan diri ke Tarsis. Tetapi Tuhan mengetahui apa yang dilakukan oleh Yunus. Lalu Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, dan terjadilah badai yang besar, sehingga kapal itu hampir hancur. Seisi kapal ketakutan dan berteriak dengan panik, dan mereka membuang ke laut segala muatan kapal untuk meringankannya. Waktu hal itu terjadi, Yunus tertidur nyenyak di ruang kapal yang paling bawah. Lalu datanglah nahkoda dan berkata, "Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali kita akan luput dari malapetaka." Dan yang lain berkata, "Marilah kita buang undi, supaya kita tahu karena siapa kita ditimpa malapetaka." Akhirnya Yunuslah yang kena undi. Dan dia mengakui bahwa dia sudah tidak taat kepada Tuhan. Kata Yunus, "Angkatlah dan lemparkanlah aku ke laut, maka laut akan menjadi reda." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari, 3 malam lamanya. Lalu berdoalah Yunus kepada Tuhan. Dari dalam perut ikan itu katanya, "Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah." Nah adik-adik, dari cerita hari ini tentang Yunus, kita mau belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dan taat melakukan perintah Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus belajar untuk taat dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan melakukan sebaliknya seperti Yunus. Misalnya, firman Tuhan berkata, kita harus menghormati orang tua. Adik-adik jangan melakukan sebaliknya, melawan orang tua. Misalnya lagi, firman Tuhan berkata kita harus berkata jujur, berbuat jujur. Nah, adik-adik jangan berbohong. Jangan melakukan hal-hal yang sebaliknya. Jangan juga menunggu sampai malapetaka datang, baru adik-adik sadar. Kita memang memiliki Tuhan yang sangat baik dan penuh kasih. Tapi kita tidak boleh memanfaatkannya. Kita harus mau selalu menyenangkan hati Tuhan dengan taat perintahnya. Seperti di dalam firman Tuhan yang akan kakak bacakan, adik-adik siapkan Alkitabnya. Di dalam Amsal 13 ayat 13. Sudah siap semuanya? Mari kita baca sama-sama. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya.
tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, adik-adik harus belajar untuk menyukakan hati Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Hal itu yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memimpin ibadah kami hari ini. Kami bersyukur Bapa karena kami memiliki Allah yang penuh kasih. Tuhan Yesus, kami juga mau belajar untuk lebih lagi mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan kami mau taat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Pam pam pam. Cuap cuap, pam pam pam. Cuap cuap. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus